Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zero Squad akan mempresentasikan serta mendemokan hasil dari proyek kami yang telah kami buat. Sebelum memulainya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Ditki Zulhaini, kemudian teman saya, Musito Aldila Angela Sara, dan juga Sani Purwato Wusko. Baiklah, untuk pertama sekali saya akan menjelaskan serta mendemokan tentang Firebase. Nah, untuk di sini saya akan mendemokan pembuatan Firebase dari awal sampai akhir. Di sini untuk buat project Firebase barunya, project, lalu bisa buat dengan nama Firebase. Zero Squad. Lalu teman-teman bisa continue saja. Dan di sini untuk Google Analytics for Firebase project-nya bisa disablekan aja, lalu create project. Jadi sudah selesai untuk pembuatan project-nya. Lalu continue. Nah, baik, di sini untuk Firebase Zero Squad-nya sudah buat ya, dan untuk selanjutnya yaitu pembuatan app-nya dengan memilih web. Domain webnya bisa Firebase Squad, dan untuk Firebase hostingnya tidak perlu di checklist ya, dan register app. Nah, di sini teman-teman bisa langsung skip saja dan lanjut ke continue to console. Nah, di sini sudah terbuat satu buah Firebase Squad dan web app-nya. Lalu kita masuk ke project setting-nya. Nah, di sini bisa teman-teman copy saja untuk config-nya yang akan dimasukkan pada programnya nanti. Dan selanjutnya untuk pembuatan Firestore database-nya. Sini bisa klik Firestore database, lalu create database-nya. Pilih location-nya. Di sini teman-teman bisa pilih Jakarta. Lalu kita next saja. Dan sini teman-teman bisa pilih mode test saja. Dan selanjutnya create. Nah, baik, di sini Firebase store-nya sudah terbuat ya. Lalu di sini teman-teman bisa start collection-nya saja untuk membuat database-nya. Di sini saya buat collection ID-nya buku. Sini bisa bebas saja isinya. Lalu untuk dokumen ID, pilih auto ID-nya. Nah, di sini sudah terbuat dua field dan dokumen ID-nya, selalu kita save. Dan sini terdapat database buku dengan satu buah dokumen, ID dokumennya, dan isi pada fieldnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan dokumen untuk mempersingkat waktu. Dan untuk selanjutnya itu pada authentication-nya. Pada authentication ini teman-teman bisa langsung get start saja untuk membuat authentication-nya. Nah, di sini untuk providernya teman-teman bisa bebas memilih provider yang diinginkan. Di sini saya bisa cukup memilih email dan password dan lalu enablekan. Dan untuk email linknya cukup disablekan saja. Baik, di sini untuk email dan password sudah terbuat ya. Nah, mungkin untuk pembuatan Firebase Firestore database serta authentication-nya itu saja dari saya, penjelasan dari saya.
Untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Sito Altila Delasara. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Gimana pertama itu kita akan membuat folder src dulu, yang isinya itu adalah index.js. Kemudian ada folder disk, yang isinya itu adalah bundle.js dan index.html. Untuk net modules dan pack.json ini bisa ditampilkan menggunakan terminal dengan menggunakan perintah npm init. Kemudian untuk webpack config.js ini bisa kita tambahkan juga menggunakan di terminal dengan mengetikkan perintah npm i webpack strip cv strip d. Nah, jika kita lihat di webpack ini kita membuat modul ekspor itu dengan mode development. Untuk entry-nya itu ke index.js, terus untuk output itu disimpan di folder disk dengan file name itu bundle.js ini. Nah, jika kita lihat dia akan terbuat otomatis. Teman-teman lihat. Kemudian kita lanjut ke index.html-nya. Sini bisa kita lihat ini output untuk hasilnya nanti di Google Chrome-nya nanti. Nah, di sini itu ada form nambah data, terus ada untuk menghapus data, mengupdate data, kemudian ada database autentikasinya yaitu register dan login. Kemudian ada logoutnya juga. Lalu di sini juga ada unsubscribing-nya. Oke, lanjut ke index.js-nya. Nah, di sini kita mengimport library dari Firebase tadi, dimana itu dari Firebase aplikasinya, lalu ada dari restore-nya, lalu ada dari autentikasinya. Lalu ini didapatkan dari Firebase yang dijelaskan oleh kita juga. Nah, ini juga ini Firebase ini kita menggunakan parameter Firebase config. Nah, untuk service-nya itu kita menggunakan DB dan autentikasi. Lalu ini adalah collection yang dibuat tadi, yang dicontohkan oleh kita tadi itu adalah buku. Kemudian ada query, bisa teman-teman lihat. Lalu di sini ada real-time collection data. Nah, ini kita juga bisa menggunakan unsubscribe collection, yang nanti bisa dilihat pada outputnya. Lalu ada penambahan data, penambahan dokumen. Kemudian ada dokumen, bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya itu ada untuk menampilkan satu dokumen atau single dokumen saja. Ini juga digunakan untuk unsubscribe dokumen. Lalu kita juga bisa melakukan pengupdatean dokumen. Bisa teman-teman lihat di sini source-nya. Lalu di sini kita juga melakukan register dan login dan logout. Yang ini untuk logout, kemudian yang ini untuk login. Nah, yang di bawah ini adalah subscribing dan unsubscribing. Subscribing ini adalah ketika kita melakukan login, logout, lalu ada penambahan, mengupdate, menghapus, dan lain-lain. Nah, dia akan mendeteksi dan merespon terhadap perubahan yang dilakukan. Jadi, status autentikasinya akan berubah jika kita melakukan banyak perubahan atau menambah gitu. Terus untuk unsubscribing ini, kalau kita menekan unsubscribe, maka dia tidak akan bisa menerima pembaruan lagi. Misalnya ketika pengguna meninggalkan halaman atau dia tidak memerlukan informasi lagi atau perubahan, maka dia akan tidak bisa diedit lagi. Mungkin itu saja dari saya. Untuk outputnya bisa dijelaskan oleh Sani Urotoluska. Pada Sani dipersilahkan. Baiklah, di sini kita dapat lihat di sini ada untuk sign up, login, logout. Lalu di sini kita bisa menambahkan buku, delete buku dan update buku. Lalu di sini kita bisa melakukan unsubscribing. Yang pertama di sini kita coba untuk sign up. Nah, di sini bisa dilihat user create. Lalu kita coba untuk melakukan login.
Nah, di sini jika kita melakukan kesalahan pada email atau passwordnya, di sini akan ada informasi sini invalid pada Firebase-nya. Jadi kita coba untuk login. Nah, jika email dan passwordnya benar, maka akan terdapat di sini user login. Lalu untuk menambahkan buku kita bisa mencoba di sini. Nah, di sini bisa kita lihat awalnya di sini ada 5. Nah, setelah ditambahkan di sini ada 6. Yang baru tadi The Way of Kings. Lalu kita coba untuk update buku. Kita ambil ID. Nah, di sini berubah judul menjadi updated title. Lalu untuk kita hapus, di sini kita copy lagi ID-nya. Lalu kita delete. Nah, di sini jadi 5 lagi, yang awalnya tadi ada 6. Nah, lalu untuk unsubscribing-nya, sini bisa langsung kita klik di sini. Nah, unsubscribing. Jadi nanti kita tidak bisa melakukan apakah itu login, sign up, atau menambahkan buku baru. Nah, sini kan tidak bisa. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Mungkin cukup itu saja dari penjelasan presentasi dan demo dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.